Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait mengenai pendidikan asli Indonesia, yang bahkan umur pendidikan ini jauh lebih tua dibandingkan pendidikan nasional, bahkan lebih tua dibandingkan sejarah berdirinya bangsa ini. Di Indonesia, sebelum barangkali hari ini kita mengenal pendidikan nasional, setara barangkali sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, perguruan tinggi, ataupun beberapa lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ma'had ali. Jauh sebelum itu Indonesia miliki pendidikan asli, indigenous asli pendidikan Indonesia. Pendidikan asli Indonesia pada masa awal ini terbagi tiga. Jadi terbagi tiga. Yang pertama di Aceh. Ini Aceh kan sudah tak asing ya. Bagaimana Aceh ini menjadi katakanlah serambi Mekah. Jadi pusat peradaban Islam kalau di Indonesianya Aceh. Di Aceh ini kita mengenal ada Meunasa, ada Rangkang, ada Dayak. Nah, sebelum pendidikan nasional itu berdiri sudah ada itu. Di Sumatera Barat, di Padang, kita mengenal juga. Ada di Sumatera Barat kita mengenal namanya surau. Apa yang menarik dari surau ini, maksud sekalian? Jadi di Sumatera Barat, di Padang itu, karena garis keturunannya adalah matrilineal dari ibu, jadi ada tradisi anak laki-laki kalau dia sudah mulai dewasa, kalau laki-laki ini katakanlah masa kita barangkali sudah mumayyiz, membedakan yang baik dan yang buruk, mereka merantau keluar dari rumah. Nah, dalam perjalanan merantau ini, karena laki-laki para bujangnya keluar semua, berkumpul barangkali ya bisa kita sebut dengan sebuah pondok, sebuah tempat ya kira-kira mirip pos ronda di persimpangan. Berkumpul para pemuda itu belajar di sana, dicari di antara mereka yang paham ilmu agama atau memiliki beberapa bidang spesifikasi keilmuan, saling belajar, bertukar ilmu, barangkali ya bisa kita sebut dengan peer teaching, tutor sebaya. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah lembaga pendidikan, dinamakanlah surau. Terus berlangsung. Di Jawa, nah ini yang di Jawa. Di Jawa kita mengenal dengan pesantren, pondok pesantren. Nah, ini juga pendidikan asli Indonesia. Pondok pesantren dari beberapa ahli, beberapa pendapat, ada yang mengatakan dari kata satiri. Jadi tempat katakanlah belajarnya orang-orang Hindu, tempat kemudian tidak dipakai, kemudian digunakan oleh umat Islam kemudian untuk belajar, kemudian belajar agama, berdiri sampai hari ini. Nah, dari tiga pendidikan asli Indonesia, di Aceh ada Dayak, Meunasa, Rangkang, di Sumatera Barat ada surau, dan di Jawa sendiri ada pondok pesantren atau pesantren. Ada sebuah pertanyaan besar yang menarik sekalian. Apa itu? Hari ini mana pendidikan yang lain yang berdiri hanya ada pondok pesantren? Hari ini yang mampu berdiri, yang mampu mempertahankan eksistensinya adalah pondok pesantren. Nah, apa rahasia pondok pesantren ini? Oh, ternyata pondok pesantren ini memiliki budaya yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang ada pada hari ini, orang dulu kalau
belajar di pondok pesantren, itu tidak mengharapkan ijazah. Kalaupun hari ini ada ijazah, misalkan ada ijazah pondoknya, ada ijazah sekolah formalnya, karena memang tuntutan nanti melanjutkan perguruan tinggi. Dulu tidak ada ijazah. Orang kalau ke pesantren belajar, ya udah saya datang sama kiai. Ada yang ada beras, bawa beras. Ada makanan, bawa, ngadap kiai, belajar. Tapi tidak ada ngadapkan ijazah. Kalau dalam setahun misalkan belajar tentang kitab tertentu, kemudian tidak selesai, ya sudah, belajar lagi tahun berikutnya. Nah, selesai tahun berikutnya terus belajar seperti itu. Sampai ilmunya benar-benar ya komprehensif. Bahkan bagaimana kita melihat para ulama, para wali mengajarkan, ya kalau selain dia paham, kemudian dia bisa mengamalkan. Ketika sudah bisa mengamalkan itu, nah baru dia ganti pelajaran lagi. Ini di pesantren. Jadi karena orang belajar tidak mengharapkan ijazah, tapi ingin bertumbuhnya ilmu pengetahuan, dalamnya ilmu pengetahuan, eksistensinya terjaga sampai hari ini. Kemudian ada tradisi berdikari. Jadi orang belajar di pondok pesantren, belajar dengan kiai, sudah dapat ilmu, nanti dia mendirikan pesantren-pesantren tempat lain, hingga tersebarlah sampai hari ini. Ya, yang jumlah pondok pesantren tidak terhitung lagi, apalagi di daerah Jawa, bahkan ada setiap desa, bahkan kecamatan sampai puluhan pondok pesantren. Mahasiswa sekalian, nah sekarang apa itu pesantren? Yang barangkali sebagai basis pendidikan asli di Indonesia, ini genus pendidikan di Indonesia. Pesantren ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, harus ada kiai. Jadi tidak ada pesantren itu yang tidak punya kiai. Walaupun di beberapa panggilan, ya barangkali tiap daerah beda-beda gitu ya. Ada barangkali mungkin kalau mahasiswa ada yang dari Padang, Pak kami manggilnya Buya, ya tidak masalah. Ini kan soal identitas. Kami manggilnya Abah. Bahkan kami manggilnya Pak Ustadz, kami manggilnya Kiai, tidak masalah. Nah, tetapi secara secara umum barangkali kita buat kesepakatan ada kiainya yang menuai di lembaga pendidikan tersebut. Nah, kiai inilah yang menjadi uswatun hasanah, seluruh bicara, tindak tanduknya semuanya diikuti. Nah, yang menarik maksud sekalian, kiai ini beda dengan kepala sekolah, beda dengan kepala madrasah. Kalau kepala madrasah, kepala sekolah itu jabatan. Nah, jabatan karir. Jadi guru kemudian dia berkarir, administrasi terpenuhi, diberikan amanah jadi kepala sekolah. Kepala madrasah juga gitu. Nah, kiai ini enggak. Jarang orang berebut jadi kiai. Kiai ini ditunjuk oleh masyarakat. Tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya jadi kiai. Misalkan kalau kepala sekolah syaratnya harus minimal S1, pangkatnya minimum golongan 4A. Nah, kiai tidak ada. Tidak harus S1. Tapi pengetahuan agamanya, bicaranya, perbuatannya terjaga. Itu kiai. Yang kedua, pesantren itu harus ada santri. Nah, ini wajib ada santrinya. Ketika pada masa awal berdirinya pondok pesantren, nah tentu kita jangan bayangkan misalkan bagaimana pesantren hari ini, ya yang daftar santrinya saja berebut gitu ya. Yang daftarnya 10.000, kemudian diterimanya cuma 2.000, atau santrinya banyak, mana tetap pakai seragam enggak. Nah, dulu orang di sela-sela bekerja, kemudian belajar dengan kiai, kemudian barangkali ya
bisa kita sebut dengan ya santri yang tidak menetap, santri kalong. Datang belajar dengan kiai kemudian pulang lagi. Ya, seperti itu. Nah, tapi kualitasnya karena memang ingin belajar ikhlas, ingin belajar agama secara mendalam, maka ini benar-benar miliki ya jiwa santri, panca jiwa santri yang kita kenal itu. Kemudian ada asrama. Nah, walaupun asramanya barangkali di awal itu tidak seperti sekarang ya, gedungnya bertingkat mewah, bahkan ada AC-nya, kemudian ruangan tata rapi. Ya dulu yang penting ada tempat lah, penting belajar. Nah, cuma kita sepakat saja namanya asrama. Kemudian ada pembelajaran kitabnya. Nah, jadi kitab-kitab klasik. Nah, jadi belajar itu. Makanya dulu kalau tanya ini belajar kitab sama siapa? Oh, sama kiai itu, kiai itu, kiai itu. Misalkan sama Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Maimun Zubair, seperti itu terus. Dan yang menjadi vital, yang menjadi penting adalah masjid. Nah, jadi masjid ini menjadi indikator penting, keberadaan masjid ini menjadi indikator sebuah pesantren. Tidak ada pesantren yang tidak ada masjid. Maka masjid menjadi katakanlah center of excellence-nya, menjadi pusat segala kegiatan, ya seluruhnya di masjid. Bahkan ini jauh sejak zaman Rasul. Dulu ketika Rasul hijrah Mekah ke Madinah, kemudian dirikan Masjid Nabawi, ya pesantren masjid itu ya menjadi sentralnya, semua belajar ekonomi, politik, perdagangan, bahkan strategi perang di situ. Nah, ini pesantren. Nah, kemudian Bapak mencoba menghubungkan bagaimana eksistensi pondok pesantren pada masa sekarang, dihubungkan misalkan tentang moderasi beragama dan toleransi. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, bahkan lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia, ini berbicara perkara moderasi multikultural, ini jangan ditanya. Berbicara pendidikan karakter jangan ditanya. Di pesantren itu orang bebas, tidak ada. Misalkan karena pesantren ini pendidikan asli dari Jawa, yang boleh ke pesantren cuma orang Jawa. Atau surau. Ini surau ini dari Padang, ini cuma boleh orang Padang. Ada. Boleh, seluruhnya boleh masuk, tidak ada batasan. Makanya pendidikan, kalau mau belajar tentang multikultural, tepatnya di pesantren, pendidikan tertua di Indonesia. Orang kalau mau belajar tentang keberagaman, di pesantren. Orang yang belum bisa ngaji, belum bisa baca kitab, belum bisa apa-apa, udah masuk pesantren. Pesantren tidak ada. Oh, misalkan, ini anaknya jabat nih, ini kelasnya beda, tidak ada. Pesantren tidak ada. Ini dari daerah timur, kulitnya hitam, putih, tidak ada. Pesantren multikultural. Yang kedua, pendidikan karakter. Nah, ini yang ingin Bapak sampaikan pada masa sekalian. Kalau hari ini barangkali pendidikan karakter ini beberapa tahun ya, 5 bahkan 10 tahun menjadi trending topik, jadi pembahasan yang menarik, yang selalu enak untuk dikupas. Maka kalau ingin belajar tentang pendidikan karakter, tidak usah jauh-jauh. Tidak harus selalu mengacu pada pendidikan barat, pada buku-buku yang diterbitkan dari negara barat. Kalau mau belajar pendidikan karakter, belajarnya di pondok pesantren. Lah, apa yang diajarkan karakter di pesantren? Pendidikan karakter itu, maksud sekalian, tidak mungkin itu diajarkan hanya 2 jam melalui pendidikan agama Islam di sekolah, atau dibantu oleh pelajaran-pelajaran lain yang diintegrasikan. Misalnya pelajaran sekolah umum, ini saya contohkan, misalkan di sekolah umum ada pelajaran biologi, kemudian ada berbicara tentang proses perkembangbiakan atau terbentuknya manusia, lalu misalkan ya sperma, temofum, jadi zigot dan seterusnya, kemudian dihubungkan, dicari ayatnya surah Al-Baqarah, bisa.
Maka kita ambil misalkan pendidikan karakter sekolah bisa berlangsung dari jam 8 sampai jam 2 atau bahkan jam 16 sore. Nah pertanyaannya, apakah cukup? Tidak cukup. Saya katakan tidak cukup. Pendidikan karakter tidak cukup kalau hanya berlangsung dalam beberapa jam seperti itu. Pendidikan karakter ini harus berlangsung full. Dari anak bangun tidur sampai anak tertidur. Dan itu cuma bisa ditemukan di pondok pesantren. Cuma di pesantren. Bagaimana para ustadz, para lurah pondok, para kiai yang mereka membuat kurikulum semua tertata rapi, disiplinnya terjaga, bagaimana jam tidur malamnya jam sekian, tengah malam harus bangun lagi sholat, kemudian sebelum subuh sudah lari ke masjid, kemudian siap lagi. Nah, ini tertata. Dan yang berikutnya, apa yang paling menarik lagi, selama 24 jam itu orang di sekeliling dari kiai, ustadz, pengelola pondok, lurah pondok itu semuanya menjadi contoh. Dan ini yang susah ditemukan di luar pondok pesantren, sehingga pendidikan karakter, mohon maaf sampai hari ini barangkali maksud sekalian, kalian juga bisa melihat tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai. Ya karena memang tidak ada. Kalau bicara tentang misalkan akhlak terpuji, nah sekarang contohnya siapa? Nih kalau di pesantren jelas ini contoh. Oh nih, kiainya tidak usah ngajak sholat, kiainya sudah sholat tepat waktu. Ustadznya tidak usah ngajak rajin bersihkan, orang ustadznya sudah bersihkan sendiri. Jadi semuanya berlangsung. Ah, ini pondok pesantren. Jadi benang merahnya yang saya catatkan, maksud sekalian, kalau ada orang bertanya tentang pendidikan karakter, kalau orang ingin mencari di mana tentang belajar membangun karakter anak, pesantren tempatnya. Belajarnya 24 jam, bukan full day. Full day itu masih kurang. Belajarnya 24 jam, dari mata terbuka sampai mata terpejam, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan itu hanya ditemukan di pesantren, pendidikan asli Indonesia. Di antara pendidikan yang lain dan yang eksis sampai hari ini adalah pondok pesantren. Nah, barangkali ini yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ya kita akan mengupas lagi, setidaknya mahasiswa bisa memahami bahwa Indonesia memiliki pendidikan asli dan itu punya kita. Nah, kalau madrasah enggak ya, madrasah itu dari dinasti Nizam, maka madrasah Nizamiyah. Nah, kita mengadopsi. Tapi kalau pesantren ini pendidikan asli Indonesia, dan pesantren adalah jawaban terbaik mengenai pendidikan karakter. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.